Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi, siang, malam, Sobat YK TV dimanapun Anda berada. Bahagia sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan salah satu program yang sangat luar biasa, podcast Sapa Mas Jo ya, Sapa Ormas Jogja, yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta. Pada kali ini seperti biasanya saya akan mengulik ormas-ormas yang ada di Kota Yogyakarta untuk bisa diketahui oleh semua Sobat YK TV yang ada dimanapun, sehingga tahu apa sih ormas yang nanti akan kita ulik, seperti apa, di mana, bagaimana, dan apanya. Itu nanti kita bisa ulik bersama dan kita bisa tanyakan kepada yang nanti akan kita ajak berbincang. Pada kesempatan kali ini saya sudah didampingi oleh dua orang anak muda yang luar biasa nih ya. Masih keren-keren nih. Ya. Perpaduan yang sangat luar biasa antara nasionalisme, religius dan intelektual. Ya. Kita bersama dengan IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sobat YK TV mungkin sudah tidak asing lagi dengan Nahdlatul Ulama karena itu merupakan salah satu organisasi terbesar ormas keagamaan yang ada di Indonesia. Tetapi apa saja sih yang kemudian ada di dalam Nahdlatul Ulama? Itu yang mungkin akan kita ulik pada siang hari ini bersama dengan teman-teman dari IPNU. Nah ini karena tadi saya belum kenalan ya. Saya ingin minta kepada teman-teman ini untuk mengenalkan dirinya sendiri sebelum nanti kita berbincang tentang apa sih IPNU dan bagaimana kiprahnya, apa saja yang sudah diperbuat dan lain sebagainya. Monggo saya persilahkan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadru Aulia Rahman, bisa dipanggil Nadru, begitu ya. Di IPNU Kota Yogyakarta saya diamanai menjadi Ketua Pimpinan Cabang IPNU Kota Yogyakarta. Ya, Mas Nadru, Ketua Pimpinan Cabang IPNU Kota Yogyakarta. Perkenalkan, saya Faiz Wildan Mustafa. Teman-teman biasa panggil saya Faiz. Saya adalah Sekretaris Cabang Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta. Oke, Mas Faiz ya, Mas Faiz sebagai sekretaris dan Mas Nadru sebagai ketua. Sobat YK TV, kalau kita mendengar kata pelajar gitu ya, karena Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, saya kalau melihat Mas Nadru dan Mas Faiz ini kayaknya bukan belajar ya. Nah, ini nanti mungkin menjadi menarik gitu ya. Sebenarnya ruang lingkup gerak IPNU itu seperti apa gitu ya. Mungkin nanti saya kok melihat Mas Nadru sama Mas Faiz ini sudah lulus dari SMA tentunya ya. Iya. Udah kuliah berapa, di semester berapa Mas? Sekarang saya di UIN Sunan Kalijaga semester 3. Oke, semester 3, tapi masih baru juga kok kalau semester 3. Magister. Wow. Nah ini dia semester 3 tapi magister Sobat YK TV. Menarik sekali, pelajar tapi pengurusnya, sekretarisnya adalah magister semester 3. Oke. Kalau Mas Nadru? Kebetulan baru lulus S1. Oh, baru lulus S1. Nah, ini nanti yang bisa kita ulik ya, seperti sejauh mana. Tapi mungkin juga ya Mas Nadru dan Mas Faiz, kalau kita bicara tentang organisasi pelajar yang ada di Indonesia mungkin ya, kita tahu sejarahnya pada zaman dulu gitu ya, zaman kemerdekaan atau zaman gerakan itu memang pergerakan itu kan diinisiasi oleh anak-anak muda, termasuk juga anak-anak pelajar ya. Kalau kita lihat bagaimana kemudian pada saat 65 di Kota Yogyakarta itu tidak hanya mahasiswa yang turun gunung, tapi pelajar pun juga ikut turun gunung. Nah, mungkin Mas Nadru sama Mas Nadru dulu deh bisa menjelaskan kepada kita semuanya, kepada Sobat YK TV tentang IPNU ini. Kenapa kemudian IPNU ini harus ada? Mungkin sejarahnya mungkin ya. Bagaimana kemudian kalau Nahdlatul Ulama itu berdiri tahun 1926. Nah, mungkin IPNU itu bisa berdiri tahun berapa dan kenapa itu harus ada? Gitu. Silakan Mas Nadru. Oke, terima kasih Bu Widya. Sebelumnya IPNU sendiri itu adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ini adalah satu organisasi
di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang secara range umur itu dia berada di usia 13 sampai 24 tahun. Oh ya. Jadi tadi Ibu Di Widya itu ADART-nya ya sudah di menyebutkan. ADART itu kita ada di range umur 13 sampai 24 tahun. Yang mana anggota-anggota kita adalah pelajar, mahasiswa dan santri, Bu. Oke. Jadi yang masih S1, yang masih S2 begitu ya. Di IPNU itu masih dikatakan pelajar, mungkin seperti itu. Asal tidak sampai 24 ya? Asal tidak lebih dari 24 tahun. Kalau lebih dari 24 tahun itu bisa sudah masuk ke Ansor kali ya? Bisa masuk ke Ansor, yang putri bisa masuk ke Fatayat gitu. Secara latar belakang berdirinya IPNU itu sendiri, kebetulan IPNU itu yang menginisiasi dulu itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari Jogja, Bu. Oh ya. Di sekitar tahun 52-53 itu ada 3 orang mahasiswa dari UGM dan UIN waktu itu. Iya. Waktu itu mereka merasa itu namanya masih IAIN kali ya? Iya, masih IAIN, betul. Waktu itu mereka merasa resah karena memang belum ada wadah yang mewadahi para pelajar, para mahasiswa NU yang pada waktu itu organisasi pelajar dan mahasiswa itu baru ada PII dan HMI begitu. Oh iya, oke ya. Kemudian NU itu menginisiasi berdirinya IPNU karena di daerah-daerah di beberapa wilayah di Indonesia itu sebetulnya sudah ada komunitas-komunitas kecil tapi itu bersifat kedaerahan. Nah, para mahasiswa dari Jogja ini menginginkan untuk mempersatukan komunitas-komunitas yang bersifat kedaerahan itu supaya bersifat nasional dengan terbentuknya IPNU. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya mungkin di UIN karena saya sering melewat UIN ya, itu kan ada HMI, kemudian ada PII, ada IMM, gitu. Kalau apakah kemudian IPNU itu juga masuk ke kampus-kampus sebagai mungkin salah satu organisasi kemahasiswaan gitu, atau dia hanya bergerak IPNU secara organisasi di kalangan sekolah menengah ya, atau pertama atau atas itu gimana Kak? Dalam ADART kita itu untuk pimpinan komisariat kalau kita pimpinan di sekolah atau di pondok pesantren di perguruan tinggi itu kita pimpinan komisariat. Sebetulnya kalau di perguruan tinggi itu kita ada satu lembaga namanya lembaga perguruan tinggi IPNU gitu ya. Jadi itu di bawah IPNU? Ya, di bawah IPNU. Di bawah IPNU yang memang itu mengurusi bagaimana kemudian advokasi pelajar supaya bisa masuk ke perguruan tinggi begitu. Gitu. Tapi sebetulnya secara kelembagaan kita tidak masuk di di kampus-kampus. Tidak masuk di kampus-kampus ya. Jadi mungkin tapi kalau di sekolah-sekolah itu masuk ya? Ya, masuk. Jadi semacam ekskul gitu? Ya. Ya, terima kasih Mas Nadrul. Mungkin Mas Faiz nanti bisa menambahkan, kan gini, kita bicara IPNU kan ada IPPNU juga ya. Mungkin Sobat Yoga TV juga tahu ya, bahwa di samping IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ada IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Artinya ini sudah ada pembatasan nih untuk anggotanya ya, tidak bisa. Jadi Sobat YKTV yang perempuan itu tidak bisa masuk IPNU itu ya, karena semuanya sudah dibatasi, sudah dibatasi ke laki-laki gitu ya. Nah Mas Faiz, kalau misalnya kita tahu di Jogja ini kan kota pelajar yang jumlah SMA, SMP-nya aja kalau kami dari kota kan tahunya SMP itu sekitar 60, kemudian kalau SMA itu ya sekitar 30-40 itu. Dinamika IPNU sendiri kalau di anak-anak pelajar itu seperti apa? Kan rentangnya itu kan dari 13 sampai 24. Artinya kan garap juga yang anak-anak sekolah ya. SMP. Apalagi kemudian isu-isu kriminalitas jalanan dan lain sebagainya itu kan ada di usia mereka. Nah, IPNU itu sudah berbuat apa atau kemudian menyentuh mereka dengan cara-cara apa ya? Ya, jadi IPNU dalam
beberapa tahun terakhir ini memang menggalakkan back to school. Back to school. Oh, back to school. Iya, artinya IPNU dari awal memang berusaha untuk fokus terhadap sekolah-sekolah atau ranah-ranah pelajar yang khusus di pelajar MTS, SMP, dan SMA. Nah, di kota Yogyakarta selama beberapa, paling tidak dalam periode kepengurusan kami, ini berusaha untuk mengajak dalam ranah seperti kegiatan-kegiatan yang itu arahnya ke sifat-sifat yang positif. Artinya ada di daerah Jedes kami buat kelompok belajar, kemudian di daerah Tegarrejo juga ada kelompok kesenian. Jadi artinya mengisi. Jadi kalau dalam pandangan saya pribadi, pelajar ini adalah spektrum warna yang sudah diisi oleh beberapa spektrum yang lain. Nah, IPNU ini mencoba untuk hadir memberi warna baru yang sekiranya belum diisi oleh yang lain. Daripada ini diisi oleh spektrum-spektrum yang cenderung negatif, artinya nanti dikhawatirkan mengarah ke hal-hal negatif seperti kenakalan remaja dan lain-lain. Nah, IPNU ini berusaha hadir dalam, yaitu tadi, dalam gerakan kesenian, gerakan belajar bersama, dan lain-lain. Oke, jadi cukup banyak kegiatan juga yang dilaksanakan untuk kalangan pelajar. Kalau menurut Mas Nadrul dan Mas Faiz nih, kan kalau kita bicara di kalangan pelajar ini sebenarnya kalau saya sendiri kan memang menurut saya memang harus ada apa istilahnya, bukan bantuan tetapi supporting dari beberapa organisasi pelajar gitu ya, untuk mensoundingkan atau speak up tentang prestasi. Nah, menurut Mas Nadir dan juga Mas Faiz itu, Mas Nadru dan Mas Faiz itu, bagaimana kemudian pelajar-pelajar yang ada di kota Yogyakarta ini bisa speak up tentang prestasi. Saya kemarin kebetulan ke Sebangpol itu kan baru melakukan pemilihan tentang Paskibraka. Kita melihat animo mereka cukup luar biasa, dan ketika saya sendiri karena waktu itu berhadapan lihat mereka itu juga punya rasa disiplin yang luar biasa. Tetapi kita juga tahu nih berita-berita tentang remaja kota Jogja itu yang kemudian sedikit ada catatan begitu. Nah, mungkin ada nggak ikhtiar dari IPNU nih, mungkin berkolaborasi dengan IPPNU mestinya ya, untuk bagaimana bisa ikut men-speak up-kan prestasi anak-anak pelajar yang ada di kota Yogyakarta, sehingga berita tentang kriminal dan lain sebagainya itu bisa tertutup gitu loh. Mungkin Mas Nadru bisa. Langkah kita dari IPNU sendiri, karena kita di kota Yogyakarta itu kita ada beberapa sekolah-sekolah yang memang itu menjadi wilayah garap kita, terutama yang kita baru masuk itu yang memang berafiliasi ke NU, Bu. Yang ada di pondok pesantren, terus kemudian di lembaga pendidikan Ma'arif NU, di sekolah-sekolah yang menjadi wilayah garap kita. Sebetulnya kita dari mulai bidang garap akademik maupun non akademik, sebetulnya kita sudah berusaha untuk mewadahi mereka, potensi-potensi mereka supaya bisa ter-up begitu. Di tahun 2023 ya. Iya, tahun kemarin persis. Dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia, kita ada satu event atau kegiatan gitu untuk mewadahi potensi para pelajar dalam bidang non akademik begitu. Waktu itu kita mengadakan satu jenis perlombaan futsal, terus kemudian badminton, terus kemudian apa lagi waktu itu? Oh, ini apa namanya? Foto challenge begitu. Dan animo atau antusias daripada para pelajar di
khususnya di wilayah yang menjadi garapan kita, itu mereka sangat antusias begitu. Namun mungkin karena keterbatasan kami begitu ya dalam wilayah akademik dan mitra kepada pemerintah begitu ya, untuk apa daerah-daerah atau wilayah-wilayah akademik yang memang belum bisa kita dapat begitu. Mungkin ke depan dari pemerintah Kota Yogyakarta mungkin bisa lewat Kesbangpol, bisa lewat Didikpora, bisa mendapatkan apa yang kemudian menjadi program daripada pemerintah, kemudian bisa kita kolaborasikan begitu. Ya kan sebenarnya saya melihat bahwa organisasi pelajar, kalau pemuda banyak ya, tetapi ketika fokus di pelajar itu kan nggak banyak, ya kan. Selain OSIS, saya ada IPNU, ada IPPNU, ada IPM, ya. Dan itu kan rata-rata memang anak-anak pelajar, mereka berbasis di sekolah itu. Memang asik loh Mas Nadrul, mungkin Mas Faiz suatu saat mungkin dengan kolaborasi dengan IPPNU dan IPM kita buat satu gerakan gitu, pelajar Jogja bicara apa gitu kan. Ini kan menarik ya karena tiga, menurut saya hanya ada lain nggak? Kayaknya nggak ada ya organisasi pelajar. PII Bu. PII itu pelajar Islam? Persatuan Pelajar Islam Indonesia. Oh masih. PII Pelajar Islam Indonesia. Itu masih ada? Ada. Masih ada. Cuman kalau di wilayahnya itu DIY besar. Iya. Kalau DIY besar kan agak ya. Mungkin kita fokus di kota nih. Kalau kita fokus di kota, setahu saya kan cuma 3 itu yang selama ini tercatat di Kesbangpol. Ya mungkin ini satu hal yang menarik juga Sobat YKTV ketika di kota Yogyakarta yang notabene adalah kota pelajar, kota yang penuh dengan anak-anak muda, ini juga ada organisasi yang memang menangani tentang pelajar gitu, dimana dinamika pelajar ini memang sangat luar biasa ya. Kemarin ketika isu isu kriminalisasi kriminalitas jalanan itu muncul, itu kan salah satu indikasinya karena terlalu banyak energi yang dimiliki oleh anak-anak, tetapi salurannya kurang. Nah, mungkin ini menjadi tantangan buat IPNU menurut saya ya, bagaimana kemudian bisa membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan energi anak-anak muda ini, anak-anak pelajar ini, sehingga mereka tidak lari ke jalan. Nah, itu kira-kira sudah ada atau pernah dilakukan nggak semacam pendekatan seperti ini untuk mengalihkan energi itu? Mungkin kalau dari saya pribadi yang beberapa akhir ini aktif di IPNU adalah yaitu tadi, yang pertama mencari apa sebenarnya para pelajar ini, teman-teman kita ini pengennya apa. Saya yakin mereka tuh punya energi banyak, betul. Artinya ada yang masuk, harus ada yang keluar. Nah, ini kan soal pilihan, maksudnya pilihan kayak bagus, kayak pilihan yang kurang bagus gitu. Nah, ada beberapa treatment mungkin ya dari IPNU. Salah satunya gerakan namanya, kalau kami menyebutnya Diklatama. Diklatama? Iya, Diklatama itu jadi secara sederhana inti dari program itu adalah untuk menyalurkan energi-energi para pelajar ini untuk kembali ke alam. Artinya seperti kepramukaan. Nah, itu kan kalau yang saya lihat para pelajar ini mungkin agak bosan atau jenuh ya kalau di dalam kelas. Jadi lewat program itu atau lewat salah satu treatment itu, kami harap itu bisa memberikan wawasan yang lebih luas, bahwa kita ini tidak hanya, dunia ini bukan hanya soal pulpen, buku catatan, tas, tapi juga bukan hanya ke perpustakaan, tapi juga ada healing, hutan, lautnya, healing, itu juga lewat situ, ya Mas Nadrul. Ya, sebetulnya kan mereka para pelajar itu mereka itu kurang ada tempat untuk mereka bisa mengekspresikan diri, terus kemudian mengaktualisasikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, keinginan mereka. Nah, kita lewat IPNU ini, lewat gerakan IPNU ini, lewat Diklatama begitu ya, lewat Diklatama itu satu jenjang pendidikan atau satu wadah untuk
mewadahi para pelajar dalam ranah kepramukaan, kepecinta alaman, ada juga bela diri. Oh, oke. Ya, jadi mereka yang senang boxing begitu ya, Bu. Iya. Bukan hanya boxing di jalanan, tapi kita buatkan ring yang memang itu menjadi Komplit itu ya. Iya. Itu menjadi hal yang positif mungkin begitu. Iya, luar Itu biasa nanti sekali. outputnya atau ya outputnya adalah seperti kalau di IPNU ini kan kita kebanyakan ranah akademik atau mungkin diskusi seperti ini. Jadi tidak semua pelajar kan suka seperti Ya, ini. betul. Jadi kita berusaha memberikan satu wadah yang khusus untuk teman-teman kita yang lebih condong ke arah situ. Oke, luar biasa sekali Sobat YKTV. Tadi di Diklat Tama ya, salah Iya. satu program yang menurut saya menarik ya, karena setidaknya itu bisa menggeser perhatian anak-anak dari hal-hal yang kemudian mungkin membuat mereka itu harus bersaing secara negatif, tetapi kemudian masuk dalam lingkungan circle yang positif ya. Sobat YKTV, kita tadi sudah bincang banyak sekali tentang IPNU. Saya tadi sempat membaca Mas Nadrul, saya mudah-mudahan Mas Nadrul tahu ya. Ada menarik ini ketika ada satu masa di tahun 80-an mungkin ya. Atau sebelumnya itu ada perubahan nama dari IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama menjadi Ikatan Putra. Nah, ini esensinya seperti apa? Kemudian apakah kapan ini kemudian balik lagi ke pelajar ya? Jadi tampaknya ini memang satu fenomena yang sama ya. Kalau kita lihat teman-teman kita dari IPM juga dulu pernah menjadi IRM, Iya, bukan? IRM, remaja. Ikatan Remaja Muhammadiyah balik lagi ke IPM. Nah, ini ternyata IPNU itu juga sama, ada sejarahnya, histori yang sama. Mungkin bisa diceritakan ya, ada dinamika apa itu kemudian ketika itu harus menjadi putra. Ya, pada waktu itu tahun 80-an, tepatnya 85 ya. 85 itu dari pemerintah Orde Baru begitu. Itu ada satu peraturan atau perundang-undangan yang mengharuskan begitu organisasi kemasyarakatan yang berbasis keterpelajaran itu tidak dibolehkan masuk ke sekolah-sekolah. Hanya bisa masuk itu hanya OSIS. Iya. Pernah ada satu masa ya itu memang tidak bisa masuk ya. Nah, waktu itu karena memang IPNU ini sudah kian besar begitu ya. Di wilayah-wilayah juga sudah hampir seluruh wilayah Indonesia itu sudah ada IPNU. Itu kita berinisiatif kemudian untuk mengganti nomenklatur Ikatan Pelajar menjadi Ikatan Putra dengan wilayah garap kita itu yang tadinya pelajar-pelajar di sekolah, itu kita hanya menjadikan IPNU ini menjadi wilayah garapan yang sangat luas. Iya, berarti putra, bukan hanya orang-orang yang bersekolah, bukan hanya orang-orang yang ada di lembaga pendidikan begitu, tapi menjadi sangat luas begitu, menjadi putra. Iya, betul. Iya. Jadi itu sekarang kembali lagi ke pelajar karena kemudian sudah ada perubahan rezim itu yang membolehkan setelah reformasi begitu tahun 2000-an nomenklatur Ikatan Putra kembali lagi menjadi Ikatan Pelajar. Nah, mulai dari situ kemudian reformasi IPNU itu juga dilaksanakan. Back to school itu. Oh, jadi ada program besar Back to School ya, karena memang kemudian ada perubahan nih dari Ikatan Putra Nahdlatul Ulama menjadi kembali lagi ke Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sama begitu. Juga IPM juga sama. Iya, sama. Ternyata memang dan alasannya juga sama kayaknya. Jadi memang ada perubahan kebijakan itu ya Sobat YKTV. Ternyata memang kebijakan pemerintah itu bisa menurut saya inilah survivalnya ormas ya. Bagaimana kemudian bisa menyesuaikan dengan kebijakan yang dia jual daya hidupnya agar tetap hidup kan, ini agar tetap ada, agar tetap eksis. Oke, yang bisa dirubah namanya ya ayo berubah gitu. Sekarang kebijakan balik lagi nggak apa-apa. Inilah menurut saya kelebihan ormas itu di situ Sobat YKTV, karena memang ormas ini kan sebenarnya adalah jawaban dari beberapa kegelisahan kita ya, yang kemudian bisa dijawab oleh teman-teman ormas. Dan IPNU
menurut saya sudah sangat luar biasa ketika menjawab persoalan-persoalan yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, Sobat YKTV, saya ingin menanyakan satu hal yang mungkin sedikit istilahnya sensi gitu ya. Kita baru saja nih pemilu selesai udah ya. Jangan ada yang baper ya. Kalau nanti hasilnya seperti apa harus cepat move on gitu. Kalau permainan sepak bola kalau sudah ada yang menang ya jangan kemudian penontonnya kemudian turun ke lapangan gitu ya. Sudahlah, sudah selesai, namanya juga permainan. Nah, saya ingin gini kan, saya kemarin cukup banyak mengawal tentang pendidikan politik untuk pemula. Karena kan jumlah pemilih milenial kita itu juga sangat luar biasa. Tahun ini hanya 60%, hampir 30% itu adalah pemilih pemula. Artinya kan ini tantangan ketika kita bicara pemilih pemula, tentu saja itu yang usianya pasti sekarang ini di atas kelas 2 SMA gitu ya. Sehingga nanti pada waktu itu ya, atau ya udah 17 tahun gitu. Nah, kira-kira pada waktu itu Ibnu melakukan apa ya untuk istilahnya mencerdaskan, karena mereka lah gitu kan sebenarnya oke lah sekarang mereka masih jadi follower ya karena menjadi pemilih pemula, tapi kan 5 tahun ke depan mereka akan jadi leadernya gitu. Itu gimana Mas Nadru maupun Mas Faiz, Ibnu dalam konteks ketika kebangsaan, saya bicara tentang peran kebangsaan ormas ya, itu seperti apa? Nah, kemarin pada waktu menjelang pemilu begitu ya, kita ada satu gerakan pendidikan politik bagi pelajar, itu kita namakan dengan kita namakan diskusi itu dengan Lingkar Pemimpin Muda Jogja. Lingkar Pemimpin Muda Jogja. Waktu itu kita mewadahi para pelajar yang memang menjadi pemilih pemula begitu, agar kemudian menjadi pemilih yang cerdas. Betul. Pemilih yang cerdas, tidak hanya memilih pemimpin yang mohon maaf yang memberikan uang dan lain sebagainya, tetapi mereka harus juga melihat track record dari calon-calon yang menjadi calon pemimpin mereka yang nantinya akan dipilih pada pemilu 2024 kemarin. Dan cukup berhasil, alhamdulillah, dan animo daripada para pelajar juga waktu itu sangat terbantu begitu ya, karena memang di sekolah mereka tidak mendapatkan itu. Betul ya, karena di sekolah memang tidak ada informasi yang cukup masif juga ya. KPU masuk juga nggak terlalu masuk ke dalam gitu. Yang jadi peran Ibnu ini mungkin ini baru dalam lingkup kecil yang memang wilayah garapnya itu adalah sekolah-sekolah yang berafiliasi di NU, tetapi ini cukup berhasil begitu. Yang mengagetkan itu bagi saya pribadi, saya tidak menyangka bahwa semangat mereka untuk lebih tahu, lebih kenal, tidak apatis terhadap proses demokrasi di Indonesia itu ternyata besar. Dan ini sangat eman-eman menurut saya, kalau cuman ini dibuat dibuat pion-pion oleh yang tidak bertanggung jawab lah. Jadi kita punya hak suara sendiri, kita sudah dapat nyoblos sendiri. Jadi satu suara ini kan mengubah bangsa, merubah ya, mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih itu kan juga satu keputusan yang besar menurut saya. Dan ini sangat disayangkan kalau cuman dipermainkan saja. Kita kembali lagi ke diskusi tentang Lingkar Pemimpin Muda. Ini sebenarnya satu hal yang cukup menarik ya, karena kalau kita tahu ini bagian ikhtiar dari Ibnu menurut saya untuk membangun frame yang positif tentang bangsa ini pada anak-anak muda yang mungkin mereka akan menggantikan kita-kita itu 10-20 tahun yang akan datang. Nggak apa-apa, karena memang yang namanya hal-hal semacam ini kan investasi jangka panjang. Tapi harus kita lakukan hari ini. Jadi biar tidak terlalu. Nah, tanggapan anak-anak muda atau pelajar ini gimana terhadap diskusi-diskusi, terutama bagaimana kemudian Mas Faiz tadi menyatakan ternyata animonya banyak ya, termasuk juga istilahnya ketertarikan mereka terhadap isu-isu demokrasi, isu-isu politik yang ada di negeri ini. Seperti apa Mas selama diskusi itu? Kalau yang saya lihat kemarin,
jadinya menarik, soalnya kalau kita ngobrol soal politik itu kan bagi generasi apa kita, generasi Y atau generasi apa itu kan Z dan Y. Z dan Y itu kan sedikit apa ya, sudah menormalisasi politik uang dan lain sebagainya, jadi kan apa ya, jenuh gitu. Ada yang sampai apatis, saya udah golput, malah ada yang mengkampanyekan golput, itu kan sudah seberapa parah. Nah, kemarin itu menyadari kalau generasi Z, Y ini adalah generasi yang apa ya, banyak yang bilang generasi stroberi. Ya. Artinya mudah indah di luar tapi rapuh di dalam. Nah, ini yang menarik adalah mereka sadar bahwa mereka itu dianggap seperti itu. Artinya yang ditanyakan, kemudian yang didiskusikan itu kan karena konsepnya diskusi ya. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana terus kemudian generasi Z atau Y ini yang dianggap sebagai generasi stroberi itu menghadapi politik yang luar biasa ini. Jadi politiknya menjadi lebih berwarna menurut saya, karena tidak hanya itu saja yang disampaikan. Dan juga sebetulnya mereka itu sudah merasa muak, jenuh begitu ya dengan mohon maaf para orang-orang tua yang memang tidak ada sudah seperti politik itu sudah tidak ada artinya lagi. Mereka hanya kemudian menjadikan politik itu sebagai kepentingan kekuasaan saja. Kekuasaan untuk dirinya sendiri. Tanpa kemudian memikirkan apa yang kemudian menjadi latar belakang mereka untuk jadi itu sebetulnya ada perjuangan rakyat di belakang gitu loh. Terutama anak-anak muda, Dan atau mungkin mereka sebenarnya juga sudah mulai berpikir ya, kalau negara seperti ini saya besok dapat apa nih ya? Ya kan? Udah sadar. Sampai situ mungkin saya kalau misalnya kayak katakanlah korupsi yang memang sekarang ini banyak, besok aku gimana nih ya? 20 tahun itu aku dapat apa ini kalau sekarang sudah dia? Saya kadang-kadang berpikir seperti itu ya, anak-anak muda itu sebenarnya mereka tuh juga apa ya istilahnya tadi dikatakan muak itu karena memang mereka juga berpikir kepentingan saya ini yang punya negeri ini loh gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, ini menarik ini. Saya tadi ada generasi stroberi ini. Karena ini bicara di Sobat YKTV, ketika kita bicara di ranah pelajar. Ibnu menurut saya punya, kalau saya boleh mengatakan nih, punya tanggung jawab yang tidak kecil ketika kemudian bicara tentang anak-anak generasi Z, generasi Y, yang memang mereka digital native ya, semua serba mudah, kerja keras mungkin mereka tidak ada dalam frame mereka, instan gitu kan, dan ini adalah satu konsekuensi kemajuan zaman gitu ya, tidak bisa kita hindari. Tetapi saya melihat bahwa Ibnu ini sebagai organisasi kemasyarakatan pelajar tapi juga keagamaan, itu tentunya kan punya sudut pandang yang lain ketika bicara tentang generasi stroberi. Mungkin Mas Nadru maupun Mas Faiz ingat ya bagaimana kasus bunuh diri yang terjadi pada beberapa anak muda mahasiswa hanya karena masalahnya dia malu atau IPK-nya kecil gitu kan. Insecure sekali ya. Saya generasi kolonial ya, waktu itu IPK 1, itu juga cuek-cuek aja gitu. Nah, ini kan terjadi nih di generasi sekarang. Nah, Anda sebagai punggawa nih yang jaga gawang tentang generasi Z itu, kira-kira Ibnu itu pandangan Ibnu seperti apa ya? Menurut saya tadi Ibnu menurut saya ormas, tapi dia juga keagamaan itu juga muncul karena tidak bisa lepas dari Nahdlatul Ulama kan gitu. Mungkin gimana itu menanggapi isu seperti itu? Kalau yang saya rasakan, mungkin pikiran-pikiran atau stres, terus sedikit-dikit butuh healing, sedikit-dikit butuh self reward. Bahkan saya sempat ngobrol sama anak saya itu, dia pengen punya usaha satu tempat yang bisa menjadi sasaran gitu ya. Dipukul, ditunjukkan, itu kan ada. Dan itu kita bayar loh. Iya, kita bayar hanya untuk memecahkan TV.
itu kan di generasi saya nggak ada pikiran nggak ada yang kayak pikiran gitu ke situ ya. Tapi di generasi Anda itu Iya. kan ada itu ya. Dulu juga nggak kepikiran main Iya. game bisa dapat uang. Betul. Ini kan semua, cuman kalau saya melihat ini bisa jadi tantangan tapi juga bisa jadi peluang. Oke. Artinya seberapa mudah masalah itu datang, menurut saya akan juga banyak solusi itu juga akan datang. Iya, betul. Jadi dengan kekuatan atau dengan apa yang dimiliki Ibnu, kami akan terus tetap ada kegiatan rutin yang yang saya harap tidak akan lepas, tidak akan terhapus. Ada kegiatan sholawatan bersama, ada kegiatan. Nah, menurut ini Kembali ke akar agama. iya, gitu jadi ya. menurut saya ini jangan sampai lepas, karena kalau itu maksudnya harus ada patron-patron atau koridor-koridor yang harus tetap berjalan lurus. Iya. Karena apa yang saya diajari oleh orang-orang tua saya dengan senior-senior di organisasi, kalau ini hidup itu tidak boleh sebebas itu gitu. Iya. Betul. Hidup itu tidak boleh sebebas itu. Sebebas itu. Harus Jadi ada batasan juga ya. iya, istilahnya mungkin karma itu ya memang nyata. Iya. Kalau Hukum kita tabur sekarang tuai. iya. Kalau kita seumpama terhanyut dalam stres, hanyut dalam wah IPK saya kok segini tok, nilai saya segini tok, terus itu dilalah ketemu teman curhat juga concernnya di situ tok, akhirnya malah meredup semuanya. Nah, ini kan kita harus dapat terus ada salah satu di treatment di Ibnu, yaitu tadi harus ada satu kegiatan atau program yang menumbuhkan semangat, kalau saya bilang semangat kerohanian. Oke. Karena di Ibnu itu juga tidak boleh keluar dari koridor-koridor itu. Koridornya sudah ada, sudah dibuatkan oleh pendiri-pendiri sebelumnya, ya kita tinggal melanjutkan. Betul. Jadi sedekat atau sebanyak masalah yang datang, segampang masalah itu datang, menurut saya juga segampang itu kok solusinya itu datang. Segampang masalah itu datang, sebenarnya segampang itu juga solusinya. Tinggal cara kita. Ya cara kita, dan kita mau kembali kemana gitu Iya. ya, pakai cara apa gitu ya. Kalau cara biasa ya mungkin nggak akan ketemu. Tapi sebenarnya cara-cara yang tidak biasa itu pun sesuatu yang biasa di zaman dulu ya, ketika kita punya masalah kita kembalikan kepada percaya pada itu takdir lah gitu ya. Allah itu tidak akan kemudian meninggalkan umatnya, atau tidak akan percaya bahwa ujian itu tidak akan melebihi kemampuan ya. Setelah hujan pasti ada pelangi, semua akan indah pada waktunya. Itu kan sebenarnya kata-kata mutiara yang harus kita yakini, tapi memang nggak mudah sih ya yakin itu. Nah, tapi menarik itu ya, segampang masalah itu datang, segampang itu pula pergi ketika kita tahu solusinya seperti apa. Dan itu menarik Sobat YKTV, ketika Ibnu memutuskan tidak keluar dari koridor, ada kegiatan rutin yang kemudian dilakukan di samping kegiatan-kegiatan yang yang sifatnya intelektual, logika, tapi ada kegiatan rohani ini ya, yang kadang-kadang kita lupa ya sebagai anak-anak muda itu udah terlalu sering kita pakai logika aja kembali ke, karena kalau ketika rohani itu kok ada dogma, ada yang memang tidak bisa kita pertanyakan. Nggak usah tanya lah, pokoknya inilah ajarannya kayak gini, nggak usah ditanya gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu tidak, tapi menarik Mas Faiz tadi menceritakan bahwa di Ibnu itu hal semacam itu masih dipelihara atau dilakukan, karena itu bagian dari untuk menyeimbangkan. Kalau kata orang itu menjaga kewarasan. Kalau di kita ya tawazun seimbang. Tawazun seimbang antara dunia akhirat, antara logika dan hati gitu ya. Sehingga tidak semua hal yang sifatnya dunia atau sifatnya istilahnya materi itu kemudian akan membuat kita itu galau, gitu. Ada sesuatu yang lain gitu. Dan itu akan lebih seru kalau ketemu sama teman yang sama, sefrekuensi. Jadi kan Ibnu ini selain jadi wadah untuk berkumpulnya pelajar NU, ini juga untuk mengajak jadi problem solving ya mungkin. Problem solving. Saya terlalu bicara dengan teman sebaya. Gitu. Itu lebih enak ketimbang bicara dengan orang tua. Luar biasa Sobat YKTV, Mas Nadru, Mas Faiz ini ternyata kegiatan Ibnu banyak banget ya, yang kemudian tidak hanya sekedar untuk istilahnya ngopeni ya, tetapi ternyata ada juga ikhtiar-ikhtiar yang selalu dilakukan oleh Ibnu. Dan saya tertarik ketika
IPNU tetap akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan jalurnya, sehingga memang itu bisa ketika ada masalah ini sobat-sobat YKTV, anak-anak pelajar yang punya masalah, itu sebenarnya bisa ke IPNU juga gitu loh. Ini loh ternyata ada solusinya ya. Segampang solusi itu, segampang masalah itu datang, segampang itu pula dia pergi. Nah, Mas Nadru, kalau misalnya ada sobat YKTV nih yang bertanya itu, kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan di mana sih? Di sekolah atau kemudian ada tempat-tempat khusus yang biasa dilakukan dipakai oleh IPNU untuk berkegiatan? Ya. Sebetulnya ketika kegiatan dari IPNU itu dijalankan, begitu dilaksanakan, kita menyesuaikan di mana dan apa yang menjadi kegiatan kita begitu. Mungkin ketika kegiatan yang berbasis keterpelajaran begitu ya, atau pimpinan komisariat atau pimpinan dari sekolahan yang menjadi target kegiatan kita atau target program kita laksanakan di sekolahan. Ketika programnya berupa keagamaan begitu, kita nanti tempatnya di masjid. Kemudian ketika tempatnya yang mungkin butuh healing, butuh suasana yang lebih beda, kita bisa di warung kopi atau di mana. Tetapi untuk kegiatan keseharian itu kita di kantor begitu, di kantor. Di kantornya mana Mas Nadru? Kantor kita itu ada di Jalan Ngasem. Tepatnya di Utara Ngasem, Pasar Ngasem. Berarti berbarengan dengan berbarengan dengan satu atap ya. Ya, itu gedung bersama dengan Badan Otonomi. Itu keren itu gedungnya. Bangunan lama. Iya, bangunan lama. Jadi asik, jadi adem kalau kata orang itu. Kalau kata orang anak-anak itu vintage. Iya. Iya benar. Instagram meskipun lokasinya agak delik ya. Ketika sampai di dalam, wah ini adem gitu. Enggak tahu saya kalau di bangunan-bangunan lama itu selalu suasananya adem ya. Adem, bukan dingin ya. Bukan dingin tapi adem itu loh. Agak beda ya, gitu ya. Agak beda. Ya itu sobat sobat YKTV, tadi Mas Nadru sudah menyampaikan di mana kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh IPNU. Saya tanya, ini IPNU itu terbuka nggak untuk misalnya untuk anak-anak yang dia tidak sekolah di sekolah yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama? Kira-kira bisa masuk ke situ nggak? Boleh. Bisa ya. Caranya mungkin kita juga ada beberapa teman-teman yang memang bersekolah bukan di negeri misalnya ya kan. Di negeri. Banyak kan teman-teman kultur NU yang di negeri ya. Dia mau kemana itu? Bahkan di sekolahan di SMA negeri dia jadi ketua OSIS pun juga ada. Ada. Jadi di sekolah jadi ketua OSIS, di IPNU jadi apa gitu ya. Jadi pengurus juga. Oh iya bisa ya. Iya. Nah, caranya kita kalau semisal dari anak-anak yang memang dia tidak bersekolah di sekolahan yang berafiliasi dengan NU, nanti bisa menghubungi atau lihat di IG. Lihat di IG juga. Lihat di IG juga ada di sosmed. IG-nya apa IG-nya? Sesuai dengan kementerian yang menjadi domisili mereka. Oh gitu. Ya, semisal dia tinggal di Jetis ya nanti komunikasinya dengan pelajar NU Jetis. Oh gitu. Jadi sudah langsung berarti di kementerian itu ada juga IPNU-nya. Iya. Ada. Jadi kita di kota itu di bawah pimpinan cabang IPNU Kota itu ada 2 pimpinan. Ada pimpinan komisariat dan pimpinan anak cabang. Pimpinan komisariat itu di tingkat sekolah. Pimpinan anak cabang itu di tingkat kementerian. 14 sudah ada semuanya? Sebagian Bu. Belum ada sejauh ini masih tantangannya Mas Nadru ini harus menjadikan 14 harus ada semuanya. Amin. Kan sekolahnya juga tersebar gitu. Betul. Kalau komisariat di hampir semua sekolah yang berafiliasi sudah ada ya. Nah, kalau untuk yang anak-anak mahasiswa nih misalnya ya, kalau misalnya masuk ke mana UIN atau ke UGM gitu, saya nggak mau nih masuk ke HMI, saya nggak mau masuk, saya pengen ke
yang berafiliasi dengan NU karena mesti darah saya kulturalnya NU gitu. Terus itu gimana kalau anak-anak seperti itu? Itu juga bisa. Jadi nanti biasanya karena pengurusan kami juga banyak yang sudah mahasiswa, itu nanti mereka biasanya ngikut di mana mereka tinggal. Oh, tetap ke pesantren ya. Tapi uniknya mereka di IPNU juga ikut berproses, tapi di kampus juga mereka nggak bisa diem. Artinya juga tetap ikut ke PMII, ke HMI dan yang lain-lain. Ya memang HMI, PMII, terus apa ya? Itu yang agak netral gitu. Jadi sebenarnya IPNU sini juga nggak menutup pintu untuk itu. Artinya monggo silahkan, mau yang mau join ke IPNU ya silahkan gitu. Gitu. Karena kalau menurut saya ikatan kultural itu kan kuat. Jadi ketika dimanapun saya kepingin juga mengikat di kultural saya. Jadi itu yang mungkin seperti tadi bisa saja di IPNU juga berkarir gitu, di luar IPNU juga di kampus juga berkarir gitu. Dan banyak karena memang mahasiswa itu jangan hanya kuliah dan perpus gitu ya. Nanti ilmunya itu karena yang paling kanggo itu nanti kalau sudah seperti itu. Mungkin Sobat YKTV juga tahu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Faiz, Mas Nadru bagaimana Sobat YKTV yang memang mungkin tertarik untuk bisa bergabung dengan IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, itu bisa bergabung nanti dengan IG-nya masing-masing. IG-nya apa IG-nya? Kalau yang kota? Gimana kalau misalnya di Kementerian apa gitu bisa dicontohkan biar Sobat YKTV juga tahu itu. Oke, kalau di tingkatan kota itu IG kita Pelajar NU Jogja. Pelajar NU Jogja itu IG-nya IPNU. IPNU Kota. IPNU Kota. Kalau di tingkatan Kementerian itu kita sama ratakan Pelajar NU, terus selanjutnya Kementerian apa. Oh, jadi misalnya Pelajar NU Kementerian Jedis gitu ya. Pelajar NU Kementerian mana gitu. Nah, itu ternyata IPNU itu juga sudah ada di kementerian. Jadi Sobat YKTV tidak perlu ragu, tidak perlu bingung ketika ingin bergabung dengan IPNU. Karena ternyata kegiatannya keren-keren ya. Bagi anak-anak muda itu banyak solusinya lah. Kalau galau itu jangan dipek sendiri ya. Jangan dipikir sendiri gitu. Kata Mas Faiz itu masalah datang cepet, keluar tuh juga cepet kok. Jadi ini sebenarnya ini quote yang sangat luar biasa loh Mas Faiz, ini nggak kerasa, tapi itu satu optimisme yang sangat luar biasa. Masalah pasti akan ada, tetapi solusi itu juga akan datang cepat, secepat masalah itu datang. Itu kan kata kuncinya kan di situ. Luar biasa sekali. Sobat YKTV, kita sudah mengulik banyak sekali tentang IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yang merupakan salah satu istilahnya banom ya. Badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Sobat YKTV pasti tahu Nahdlatul Ulama perannya seperti apa. Itu merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia keagamaan, dan IPNU merupakan salah satu banomnya yang kiprahnya juga sangat luar biasa. Saya ingin berikan kesempatan untuk closing statement bagi Mas Nadru sama Mas Faiz untuk bisa disampaikan kepada semua Sobat YKTV. Oke, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Sobat YKTV ya. Iya, Sobat YKTV. Bagi yang berminat, bagi yang memiliki potensi-potensi di menjadi potensi diri sendiri yang belum bisa teraktualisasikan lewat kegiatan-kegiatan yang positif, monggo bisa bergabung di IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Bisa nanti menghubungi sosial media yang di IG, di Facebook, begitu di Twitter ada juga. Nanti bisa menghubungi platform-platform sosial media di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai bentuk wadah untuk teman-teman agar tidak mengaktualisasikan diri lewat kegiatan-kegiatan yang negatif, lewat bergabung dengan IPNU begitu. TikTok ada? TikTok belum. Harusnya mau TikTok tuh. Itu. On proses. On proses. Iyalah organisasi pelajar itu harus up to date ya. Harus up to date. Ya, silakan Mas Faiz.
Mungkin sedikit dari saya. Dari IPNU, kami dari IPNU adalah, atau kita semua adalah generasi muda, generasi yang banyak energi, generasi yang banyak potensi. Jangan hanya terlena pada masa muda kita semua. Temukan potensi diri, salah satunya bisa bergabung di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Mas Faiz ini sepertinya bisa kalau sudah mapan ya, itu kayak Amin. yang suka Mario Teguh. Yang punya kata-kata bijak super. gitu. Sahabat super kali itu. Sahabat super ya. Ya Sobat YKTV, tadi kita sudah banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Nadru maupun Mas Faiz dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Banyak sekali yang sudah kita ketahui atau kita ambil pelajaran dari apa yang kita bincangkan. Yang jelas memang tadi mengutip closing statement beliau berdua itu bahwa jangan jadikan masa muda kita itu menjadi masa muda yang sia-sia. Karena ke depan itu kitalah yang akan menjadi pemilik bangsa ini. Kitalah yang akan menentukan warna dunia ini ya. Jadi sangat sayang kalau kemudian kita hanya berpikir pada hal-hal yang kemudian pada saat ini juga gitu. Jadi misalnya kalau ada masalah ya biarkan kemudian kita coba selesaikan. Masalah itu tidak dihindari tapi kita selesaikan. Karena secepat masalah itu datang, secepat itu juga masalah itu akan pergi. Kalau kita tahu rumusnya. Salah satu rumusnya bagaimana kita bisa tahu rumus-rumus kehidupan ini bergabung dengan organisasi itu menjadi salah satunya. Salah satunya IPNU yang ada di Kota Yogyakarta. Sobat YKTV, terima kasih sudah menyimak obrolan yang menarik ini. Makasih Mas Nadru, terima kasih juga Mas Faiz. Mudah-mudahan IPNU bisa memberikan manfaat bagi anak-anak muda, bisa memberikan spirit dan juga bisa menjadi motivasi bagaimana anak-anak muda di Kota Yogyakarta ini bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi benar-benar menjadi tokoh secara nasional. Kita tahu Jogja bukan kota yang ecek-ecek ya. Pahlawan nasional banyak yang hadir dari sini. Anak-anak muda banyak yang kemudian berprestasi dari sini. Anda berdua ini dengan IPNU-nya menjadi salah satu motor yang nanti akan menggerakkan anak muda di Kota Yogyakarta. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih Sobat YKTV yang sudah menyimak obrolan kami. Saya akhiri, saya Wiwit Widyastuti dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta mengucapkan selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam. Selamat menikmati hari yang indah dan tetap semangat. Jogja Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.